Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza Satria Raditya, guru matematika SMA Negeri 1 Purwokerto. Hari ini akan membahas materi matematika wajib kelas 12, yaitu pada bab statistika. Oke, berikut materinya. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share ya channel saya ini. Oke, ini untuk kurikulum darurat COVID-19. Ini materi dasarnya yang 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data kelompok yang dijadikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Terus yang 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, kita bermain di tabel distribusi frekuensi dan histogram pada data kelompok. Oke, sebelum masuk ke materinya, intinya di sini statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik, di mana adalah hasil cacahan maupun pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Oke, itu adalah tentang statistika. Dalam statistika ada beberapa istilah ya. Di sini saya tidak mengambil banyak, hanya beberapa saja, yaitu ada populasi atau objek yang sedang diteliti. Lalu ada sampel, bagian dari populasi, berarti bagian dari objek yang kita teliti. Lalu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif, data berbentuk bilangan. Data kualitatif, data yang berbentuk kategori. Next, oke, penyajian data. Penyajian data di sini ada diagram lingkaran, ada diagram batang, tabel distribusi, ada histogram dan poligon. Nah, untuk sini ya, bedakan antara diagram batang dan poligon. Histogram. Ini diagram batang. Di sini dia ada jarak tiap batangnya. Untuk histogram, tiap diagram ini, tiap batang dia nempel. Itu namanya histogram. Terus di tengah ini ada titik tengah. Dari tengah batang ini kita hubungan, akhirnya muncullah sebuah namanya poligon. Ya, ini untuk distribusi, tabel distribusi yang sebelah sini. Tabel distribusi normal ya. Ini untuk data kelompok. Contoh di sini data berkelompok karena data di sini dia dikelompokkan antara rentang 65 sampai 67, 68 sampai 70 dan seterusnya. Ini berarti di sini adalah contoh dari data berkelompok. Oke, itu ya. Penyajian data. Nah, selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data di sini ada rata-rata atau mean. Ini pengantarnya masih data tunggal dulu ya, rata-rata atau mean. Terus nilai tengah, median, modus. Nilai tengah median biasa disebut dengan Q2. Modus, nilai yang paling sering muncul. Nah, contoh. Diberikan data 20, 22, 19, 18, 18, 22, 22, 9, 7, 4, 26, 29, 26, 28, 48. Carilah min, median, dan modusnya. Oke, sebelumnya kita urutkan dulu saja. Urutkan datanya biar lebih enak dalam mengerjakan. Sekarang kita mencari min atau rata-rata.
Ini lambangnya ya. X bar, X pakai topi. Berapa rata-ratanya? Ya, ini kita jumlahkan semua. 4 tambah 7 tambah 9 tambah 2 kali 18 ditambah 19 terus tambah 20 ditambah ini 22 nya 1 2 3 ada 3 kali 22 ditambah 26 nya ada 2 kali 26 ditambah 28 ditambah 29 ditambah 48. Dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bagi 15 atau kali dengan 1/15. Oke, di sini berapa jumlahnya? Mari kita hitung. 4 tambah 7 tambah 9 tambah 36 tambah 19 tambah 20 tambah 66 ditambah 52 ditambah 28 ditambah 29 tambah 48. Oke, hasilnya hasilnya adalah 318 dibagi 15. Sehingga rata-ratanya menjadi 21,2. Oke, nanti tolong dikoreksi ya, Mbok. Nanti ada salah perhitungan. Oke, selanjutnya poin B. Median. Kita lihat ini nilai tengah. Nilai tengahnya berapa ini? Datanya 15. Berarti tengah-tengahnya data ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini. Ini adalah median atau Q2. Berarti mediannya 22. Ini dari kiri ke kanan ini jumlahnya 7, 7 data. Dari kanan ke kiri ini juga ada 7 data, ini 7, 7, maka tengahnya pasti di sini. Oke. Median, next. Terakhir, yang ketiga itu adalah modus. Modus nilai yang paling sering muncul. Berapa di sini yang sering muncul? Dia adalah 22 karena muncul 3 kali. Oke, median dan modusnya sama. Nah, itu untuk ukuran pemusatan data, rataan, nilai tengah, modus. Selanjutnya ada lagi kuartil bawah, kuartil menengah, sama kuartil atas. Nah, sekarang di sini masih pakai data yang tadi ya. Nah, ini kalau ditanya kuartil bawah, ini yang sering muncul di ini ya, ketika kamu ujian nasional ya. Kuartil bawah ini data ganjil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pas di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah Q2, patokan di sini. Lalu kalau mencari kuartil atas atau bawahnya, di sini tinggal 7 data. 1, 2, 3. Nah, berarti di sini. Ini Q3. Ini berarti ini adalah Q1. Kuartil bawah, istilahnya Q1. Q2, ini Q3. Itu untuk kuartil ya. Patokannya cari dulu nilai Q2-nya. Q2 ketemu, nanti lebih enak mencari nilai Q1 dan Q3. Oke, itu. Selanjutnya ada penyebaran data. Ada istilah pagar dalam, pagar luar, ragam, varian, simbangan baku. Oke, untuk data ini. Berarti rumus pagar dalam Q1 dikurangin L. Terus ini pagar luar
Q3 tambah L, varian ini lambangnya apa ini ya? Biasanya dipakainya S ini ya. Di sini S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat dibagi N. Lalu simbangan baku adalah akar dari varian. Oke, itu. Ini penyebaran data. Pagar dalam, pagar luar, ragam varian. Ya, rumusnya bisa kalian lihat sendiri. Ini mungkin di sini ya ada L perlu diterangkan. L itu adalah langkah. Ini namanya langkah. Yaitu apa rumusnya? 3/2 Q3 min Q1. Nah, sekarang data itu kan sudah urut. Nah, ini tengah ini adalah Q2, tengah-tengahnya ya. Di sini Q2 dari 70 plus 70 bagi 2. Ketemu 70. Lalu Q3-nya berapa? Q3 Q1. Ini hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Data ke nah, ini tengah-tengah. Ini adalah Q3-nya 80, lalu di sini 1 2 3. Nah, ini adalah Q1. Sehingga untuk langkahnya dulu kita cari dulu ya. Ini 3/2 dikali Q3 tadi berapa? 80 dikurangin dengan 60. 3/2 dikali 20. Ketemunya 30. Sehingga untuk pagar dalam ini pagar dalam dia adalah Q1 dikurangin L. Q1 dikurangin L. Ini 60 dikurang 30. Lalu pagar luar itu adalah Q3 ditambah L. Q3-nya 80 tambah 30. Ketemu 110. Itu adalah terkait pagar dalam, pagar luar. Selanjutnya ada ragam simbangan baku. Ya, untuk mencari ragam simbangan baku, kita wajib mencari dulu rata-rata dari data yang tadi ya. Data ini kita carikan dulu rata-ratanya. Ya, ini kalau mau dihitung rata-ratanya adalah ini rata-rata 50 kali 2 100 tambah 60 ditambah 70 kali 4 280 ditambah 160 tambah 90. Maka ketemunya 160 320 600 690 dibagi 10 ketemunya 69. Sehingga rata-ratanya adalah 69. Oke, nah sekarang bagaimana cara memakai rumus ini? Ini ada S kuadrat ya. S kuadrat sigma XI. Apa itu XI? XI adalah nilai ini. Ini kita anggap XI. X pertama, X kedua, ketiga, keempat. XI. I indeks. Ini berarti X pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadinya sigma jumlah ya. Ini 50. 50 dikurangi 69 kuadrat. Karena ada 50 muncul 2 kali, saya kalikan 2. Terus ditambah 60 kurangin 69 kuadrat. Terus ditambah 70 min 69 kuadrat. Muncul 4 kali 4. Ditambah 80 min 69 kuadrat. Ini kali 2. Terus ditambah 90 min 69 kuadrat dikali dengan 1/10.
Kita hitung satu-satu. 50 kurangin 69 berarti 11. Min 11 kuadrat kali 2 ditambah min 9 kuadrat ditambah 1 kuadrat kali 4 ditambah 11 kuadrat kali 2 ditambah 90 kurangin 69 21 kuadrat dibagi 10 maka menjadi 121 dikali 2 ini 242 81 4 121 kali 2 242 terus ditambah 21 kuadrat bagi 10 maka hasilnya cari kalkulator dulu 242 81 4 242 441 hasilnya adalah dia 1010 bagi 10 ketemunya 101 ini adalah varian ya varian di sini ketemunya 101 berarti simbangan bakunya adalah akar dari 101 nah ini nanti silakan dicek lagi ya bahwa ada salah-salah hitung nanti kita bisa diskusi melalui grup WA kelas masing-masing. Jadi kalau nanti ada mungkin kamu menemukan kesalahan-kesalahan di sini, ada yang tidak jelas, tanyakanlah kepada grup kelas masing-masing. Kenapa grup kelas? Karena nanti ketika kamu bertanya, yang lain bisa mengetahui pertanyaanmu sehingga semuanya bisa mendapatkan ilmunya. Itu ya. Nah, ini di sini ada tugas kelompok. Ini tugas kelompoknya adalah kamu mensensus ya, gampangnya mensensus dulu. Ini data provider, merek HP, berat badan, tinggi badan, nomor sepatu, merek motor yang ada di rumah masing-masing siswa. Untuk ini ya, ini per kelas ya. Tentunya surveinya adalah per kelas. Nanti kalau kamu 11 bahasa, dari 12 bahasa datanya pakai anak kelas 12 bahasa, 12 IPS 1 nanti datanya punya kelas 12 IPS 1, kelas 12 IPS 2 nanti datanya pakai kelas 12 IPS 2. Datanya ini kalian sensus. Lalu di kelompok, nanti kelompoknya akan saya bagi menjadi 6 kelompok ya, absen 1 sampai 6 kelompok A, absen 7 sampai 12 kelompok B, dan seterusnya ya, nanti ada 6. Setiap kelompok membuat diagram lingkaran enggak? Ini enggak masuk materi ya. Nanti diagram batang, histogram, dan tabel distribusi. Histogram dan tabel distribusi frekuensi. Oke. Ini buat tugas dikerjakan menggunakan tulisan tangan. Setiap siswa bekerja di rumah masing-masing. Jawaban tugas kerja kelompok diupload setiap siswa di GCR. Jawaban dalam bentuk PDF ya. Ini pakai PDF. Nanti kelompok A, tugas untuk kelompok A adalah mengenai provider. Ini untuk kelompok A. Terus merek HP dia pada kelompok B. Di sini kelompok C dan seterusnya sampai di sini kelompok F. Begitu untuk tugasnya ya. Membuat diagram batang, histogram, tabel frekuensi. Oh ya, satu lagi, ini saya lupa. Tambah lagi menghitung penyebaran dan pemusatan data. Seperti yang dijelaskan di depan tadi. Penyebaran dan pemusatan data. Itu kelompoknya ya. Jadi ini dibagi-bagi tiap kelompok ya, bukan semuanya kalian garap semua. Tapi setiap kelompok ada bagiannya masing-masing. Oke, begitu. Nanti sensusnya, ya kamu sensus temannya melalui WA saja. Ditanyakan, atau mungkin nanti teknisnya bebas lah, terserah kalian. Yang penting jangan berkerumun. Ya, tetap mematuhi protokol kesehatan.
Nanti mungkin kamu bisa pakai Google Form atau WA, apapun bebas, patuhilah protokol kesehatan. Oke, begitu untuk tugas dan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.